Ada yang menari di SDAUG. Tunggu dari SDAUG. Kegiatannya bikin happy. Acaranya selalu ngangeni. Masya Allah, ada yang kangen ternyata Pak Erlang. Pak Sam, jangan keras-keras, saya malu Pak Sam. Jangan khawatir dan jangan malu, karena ada yang menarik dari SD Aisyah Unggulan Gemolong. Oh iya? Apa itu Pak Sam? Ya, tetapi kita buka dulu karena acara ini nanti kita berdua yang akan memandunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru kalian yang keren dan menawan hati, Bersama Pak Erlan dan saya Pak Sam, dalam acara Gebyar 1 Muharram 1443 Hijriah SD Aisyah Unggulan Gemolong. Gebyar 1 Muharram ini ternyata ada kuis berhadiahnya loh Pak Sam. Oh iya, benar sekali Pak Erlang. Ada kuis berhadiah, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Masya Allah, ada syaratnya. Coba jelaskan Pak Sam. Oke, insya Allah gampang banget ke anak-anak. Dengarkan ya. Pertama, kalian harus menyimak terlebih dahulu video yang ditayangkan. Berikutnya, setelah kalian menyaksikan video itu, jangan lupa ya beri like dan komen di kolom komentar di video ini dengan format nama, kelas, dan tahun 1443 Hijriah. Ketiga, ketik jawabanmu via link Google Form di kolom deskripsi. Diambil 5 besar dengan jawaban yang tepat dan cepat, dan pemenang akan mendapatkan hadiah yang menarik. Siap, jadi anak-anak harus menyaksikan video dulu, karena jawaban kuis bisa dicari di video yang ditayangkan nanti. Pak, Ya. ternyata sudah ada yang tidak sabar untuk menjawab kuisnya. Sabar. Ingat, simak baik-baik videonya. Kita saksikan tayangan video berikut ini. Gebyar 1 Muharram SD Aisyah Unggulan Gemolong. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru Islam. Kalender Hijriah ini menjadi sistem penanggalan umat Islam karena ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak dasar lahirnya sistem kalender Hijriah, yaitu peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam, Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tapi juga untuk orang-orang beriman di kota Mekah yang hidup dalam masa penindasan dan penyiksaan oleh kaum kafirin Mekah. Perlakuan tidak manusiawi dialami Rasulullah dan kaum beriman karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut beliau menolak untuk menyembah berhala-berhala yang disembah kaum kafirin Mekah, yaitu berhala Lata, Uzza, Hubal dan Manat, dan berhala-berhala lainnya. Hingga suatu hari, setelah turun perintah dari Allah SWT, Rasulullah SAW berkata kepada pengikutnya, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian, yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua dataran yang subur. Maka mulailah gelombang hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah." Kaum musyrikin pun tak tinggal diam. Mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad selagi beliau masih di kota Mekah dan belum menyusul para pengikutnya yang hijrah. Hingga di suatu malam, rumah Rasulullah dikepung oleh puluhan pemuda Quraisy lengkap dengan senjata pedang. Akan tetapi, Rasulullah berhasil selamat berkat bantuan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang menggantikan beliau berbaring di tempat tidur lengkap dengan selimut Nabi. Keberhasilan Rasulullah lolos dari tipu daya kaum kafir Quraisy ini tak lepas dari pertolongan Allah Ta'ala yang menutup pandangan para pemuda Quraisy.
bahkan membuat mereka tertidur hingga pulas. Setelah lolos, Rasulullah pun segera menemui sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq dan keduanya akhirnya berangkat ke arah selatan menuju Gua Sur. Setelah para pemuda Quraisy sadar bahwa Rasulullah lolos dari kepungan, mereka pun mencari dan mengejar Nabi Muhammad. Untuk sementara waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Siddiq bersembunyi di Gua Sur. Saat para pemuda Quraisy mencari Nabi Muhammad, tibalah mereka di mulut gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Akan tetapi, atas kuasa Allah Ta'ala, mereka tidak berhasil menemukannya. Hal ini terjadi karena tepat di mulut Gua Sur terdapat seekor laba-laba yang membuat sarang dan ada burung merpati yang sedang bertelur. Kondisi itulah yang membuat orang musyrikin beranggapan mustahil ada orang yang bersembunyi di dalam gua tersebut. Di tengah kebuntuan dalam proses pencarian Nabi Muhammad, para pemuka kafir Quraisy pun mengadakan sayembara. Mereka akan menghadiahkan 100 ekor unta merah bagi siapa saja yang bisa menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati. Berita tentang sayembara tersebut sampailah ke telinga Suraqqah bin Malik. Dengan keahliannya mencari jejak di padang pasir, Suraqqah hampir saja menangkap beliau. Namun, berkali-kali kudanya mendekat ke arah kendaraan Nabi, berkali-kali pula ia jatuh terpelanting dan tersungkur. Suraqqah pun sadar dan berjanji untuk tidak menunjukkan jejak Rasulullah serta berniat masuk Islam. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan selama hampir 3 minggu mengarungi gurun dan lembah, Rasulullah, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Abdullah bin Uraikid si penunjuk jalan tibalah di pinggir kota Madinah. Kaum Muhajirin dan Ansor sudah menunggu kedatangan beliau. Rasa syukur dan kegembiraan mereka diungkapkan dalam bentuk syair dan pujian. Para sahabat pun berebut untuk memberi tempat tinggal untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah berkata, "Biarlah unta ini berhenti atas kehendak Allah." Tempat berhenti unta itu pun dijadikan sebagai lokasi masjid dan rumah Nabi yang kita kenal saat ini sebagai Masjid Nabawi. Masjid didirikan sebagai tempat ibadah, menimba ilmu, dan mengatur urusan kaum muslimin. Kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, saling tolong-menolong, dan terbangunlah masyarakat baru di Madinah dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya babak baru di bidang dakwah Islam yang nantinya akan berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia. Itulah perjalanan singkat hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita petik keteladanan dan hikmahnya. Makna hijrah yang sungguhnya adalah berpindah dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju cahaya kebenaran Islam. Berubah dari akhlak buruk menuju akhlakul karimah. Meninggalkan sifat kemalasan menuju kesungguhan. Dari penjajahan menuju kemerdekaan. Merdeka untuk bertauhid, beribadah, dan taat kepada Allah SWT. Hijrah untuk menjadi hamba Allah yang solih, solihah, istiqomah sampai jannah. Apa? Iya. Nonton video sudah. Jawab kuis juga sudah. Kira-kira apa lagi ya, Pak? 4 undur-undur sedang berlari. Undur-undur lucu sekali. Sudah saatnya kita undur diri. Semoga kita berjumpa lagi. Betul. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pak Erlan Dan saya Pak Sam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.